Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan hasil polling yang saya bikin 2 hari yang lalu. Jadi pada 2 hari yang lalu saya sedang melakukan polling jajak pendapat yang saya sampaikan berkaitan dengan tanaman kelapa. Yaitu pollingnya pertanyaannya seperti ini. Apakah tanaman kelapa ganja sangat layak dikembangkan di Indonesia? Ya. Pertanyaan ini kami ajukan untuk sebenarnya menjajaki atau merespon kebijakan pemerintah yang menggencarkan penanaman kelapa ganja dalam rangka ketahanan pangan. Jadi di berita-berita yang lalu, yang belum lama ini adalah penanaman kelapa ganja yang ada di Kediri, Jawa Timur. Kemudian Menteri Pertanian juga meresmikan pembibitan kelapa yang ada di Batang, Jawa Tengah. Kemudian yang sebelumnya itu adalah peresmian penanaman 1 juta pohon kelapa yang ada di Solo Raya. Nah ini ya perlu kita respon, kita jawab dengan pertanyaan seperti yang di atas. Jadi hasilnya adalah yang saya berikan pilihan sangat layak itu 69%. Kemudian layak dengan syarat 20%. Artinya yang setuju itu kira-kira ya 89%. Yang setuju kira-kira. Tapi nanti kita bahas syarat-syaratnya apa. Kemudian yang mengatakan tidak layak adalah 11%. Nah ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, jadi dengan hasil tersebut kira-kira kesimpulannya banyak para netizen yang mengatakan itu setuju lah kalau dikembangkan. Kemudian eh, kenapa kelapa ganja yang dikembangkan ini yang harus kita bahas. Satu, memang ganja itu adalah cepat berbuah, cepat berbuah. Kalau kita menanam dengan tanaman dengan kondisi yang optimal, cahayanya cukup, tidak ternaungi, kemudian lubangnya besar, pupuk organik dipupuk, pengairannya juga airnya cukup, itu 3 tahun sampai 4 tahun sudah bisa berbuah. Artinya cepat menghasilkan. Nah, dan kelapa ganja ini juga bisa digunakan untuk keperluan-keperluan yang lain, baik untuk santannya, baik untuk buah segarnya, degannya, maupun yang lain-lain tentunya. Kemudian memang dari segi ukuran buahnya itu kecil lah dibandingkan kelapa biasa, kelapa tipe dalam. Nah ini mengapa kemungkinan yang sangat layak dikembangkan karena itu tadi memang sangat berguna sampai saat ini, digunakan masyarakat terus, ya kan. Kemudian cepat berbuah, diharapkan akan memberikan eh, hasil untuk masyarakat kita. Nah, tadi dalam tujuan di negara tadi adalah untuk ketahanan pangan lah gitu ya. Kemudian ada satu komentar di dalam polling ini mengatakan bibitnya masih sulit dicari. Ya, masih sulit dicari, inilah jadi syaratnya itu. Nah, syarat yang pertama, bibit masih sulit dicari. Ya, ini. Jadi beberapa bibit yang kategori ganja ada ganja entok, ya kan, ya, warnanya hijau. Kemudian ganja salak. Nah, kemudian yang kalau yang mau sekaligus kopior juga ada, kan gitu. Yang tipenya ganja. Nah, jadi silahkan saja. Nah, tetapi tadi makanya di Batang diresmikan eh, pembibitan kelapa ini, ya, kelapa ganja tentunya. Silahkan dipilih. Kemudian yang memilih kira-kira 20% dengan syarat, nah, dengan syarat salah satunya itu yang kedua menanam kelapa juga eh,
jangan disepelekan, dianggap mudah, dibiarkan terus tumbuh. Selain syarat-syarat agronomis tadi ya, dipupuk, sinar mataharinya cukup dan sebagainya, tapi ada kendala utama. Ya, kendala utamanya apa? Satu, adanya serangan hama Oryctes rhinoceros, kumbang tanduk, kumbang badak. Ini yang menjadi kendala utama. Oleh karena itu, ini harus diantisipasi. Ya. Antisipasinya bagaimana tentunya. Jadi pengendaliannya harus komprehensif, terpadu. Satu, jadi kalau tanamannya masih kecil itu ya bisa dengan jaring ikan, jaring net dipasangi secara fisik, dililit-lilit gitu. Nah, supaya apa? Tidak nanti nyangkut serangannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dipasang feromon agregat, feromon perangkapnya di situ, dihabiskan. Supaya apa? Kumbang-kumbang yang merusak tanaman kelapa ini bisa dikendalikan. Nah, dengan menggunakan feromon. Ini yang penting jumlahnya sesuai dengan dosis yang ada. Misalnya 1 hektar satu. Nah, 1 hektar satu ini cukup bisa mengendalikan kumbang badak, kumbang tanduk, Oryctes rhinoceros, kuangwung, hama kuangwung tadi. Jadi pengalaman selama ini dua ini sangat manjur untuk mengendalikan hama ini yang menjadi kendala. Ya, jadi saya sering mendapat laporan bahwa beberapa tanaman itu ya habis sebelum jadi gede gitu. Ya karena Oryctes itu juga menyerang kelapa sawit, menyerang palm, menyerang kurma, nah gitu. Jadi ini harus dikendalikan dengan teknik yang saya sebutkan di atas tadi. Ini apa syaratnya ini harus diperhatikan untuk mengembangkan kelapa gijah ini. Kemudian ya untuk yang mengatakan tidak layak tadi tidak tahu saya alasannya kenapa. Ya mungkin buahnya terlalu kecil kali ya kan gitu mungkin. Ya jadi 11% orang yang mengatakan tidak layak. Tetapi mayoritas 89% mengatakan layak dikembangkan di Indonesia. Itu pemirsa, kita menyampaikan hasil polling yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.